Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang saat ini sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi di mana materi yang akan kita bahas adalah bab ke-12 dari muatan pelajaran PLBG. Adapun yang materi yang akan kita bahas adalah bahaya kebakaran. Nah, di sini bisa kita lihat ya anak-anak semua, di mana digambar sedang terjadi sebuah kebakaran di sebuah rumah dan ada petugas kebakaran yang sedang menangani kebakaran rumah tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mampu menyebutkan penyebab kebakaran, kedua, mampu mengidentifikasi akibat kebakaran, ketiga, mampu menjelaskan cara mencegah kebakaran, dan yang terakhir, keempat, mampu menjelaskan cara menanggulangi kebakaran. 4 hal ini adalah target dari tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Oleh karenanya untuk anak-anak kelas 2 yang hebat, yang cerdas, yang pintar, yuk silakan cermati dan saksikan video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Penyebab kebakaran. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya. Seorang ibu sedang menggosok pakaian di atas meja, di mana pakaian yang digosok dengan setrika yang colokannya itu bertumpuk atau colokannya itu banyak digunakan dalam satu colokan. Di sini bisa kita lihat ya, ada kipas angin dengan colokan yang sama, ada gosokan itu sendiri yang tadi kita bahas, kemudian ada rice cooker. Nah, colokan satu lagi adalah yang warna hitam yang ini adalah colokan untuk ke televisi. Jadi ada banyak colokan dan ini sangat rentan, sangat bahaya untuk rumah ya. Jika hal ini ditinggalkan maka dapat menyebabkan kebakaran. Alat elektronik bisa menjadi penyebab kebakaran. Penggunaan satu titik aliran untuk berbagai keperluan berbahaya. Keadaan itu bisa menimbulkan korsleting. Nah, seperti yang digambar ya, ini sangat bahaya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Kebakaran dapat terjadi karena kelalaian, kecerobohan juga dapat menyebabkan kebakaran. Berikut contohnya adalah sikap ceroboh dan lalai antara lain. 1. Lupa mematikan kompor. 2. Kompor rusak tetap digunakan. 3. Membakar sampah sembarangan. 4. Memasak sambil menerima telepon. 5. Tidak memeriksa keadaan tabung gas. 6. Membuang puntung rokok sembarangan. Dan yang ketujuh, tidak membersihkan kompor secara teratur. Inilah 7 hal yang terkadang dimiliki oleh seseorang yang memiliki sikap ceroboh atau lalai sehingga menimbulkan kebakaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Akibat kebakaran. Dan kita lihat ya, seperti yang di cover di awal kita sudah lihat gambarnya. Semua orang tidak ingin tertimpa musibah, namun musibah sering datang tiba-tiba. Gempa dan kebakaran sebagai contohnya. Harta benda hangus dalam sekejap. Dokumen penting kadang juga tidak bisa diselamatkan. Nah, dokumen penting itu bisa contohnya adalah ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Hal ini tentu menimbulkan duka yang mendalam. Musibah kebakaran menimbulkan kerugian. Ada kerugian materi dan ada kerugian non-materi. Nah, ini contohnya kerugian dari materi, benda ya. 1. Kehilangan tempat tinggal. 2. Kehilangan harta benda. 3. Kehilangan surat berharga. 4. Rusaknya sarana komunikasi. Dan yang terakhir, kelima, rusaknya jaringan listrik. 5 hal ini pasti nih akan dirasakan untuk siapapun, baik yang menderita kebakaran atau tetangga sekitarnya. Kemudian contoh kerugian non materi di sini ada 3 ya. Pertama, kehilangan saudara jika ada korban yang meninggal.
Ini sangat tidak diharapkan ya. Kedua, trauma yang serius karena saudaranya, adiknya, kakaknya, atau orang tuanya meninggal karena dapat menimbulkan trauma yang sangat serius. Ketiga adalah kesedihan yang mendalam. Jelas kalau ada orang yang meninggal, saudara kita, kakak kita, adik, orang tua, maka kita akan mendapatkan kesedihan yang sangat mendalam. Tiga hal ini harus kita hindari. Oleh karenanya, untuk kamu yang memiliki rumah dipelihara ya, colokan-colokan listrik dan penyebab-penyebab tadi kecerobohan atau kelalaian yang mendapatkan atau menimbulkan kebakaran. Semoga kita terhindar dari bahaya kebakaran ya, karena kerugian baik materi dan non-materi sangat merugikan bagi kita dan tetangga kita. Mencegah kebakaran. Nah, di sini ada lihat ya, kita lihat ada puntung rokok nih yang kadang-kadang orang dewasa dan orang tua, beberapa orang tua yang membuang puntung rokoknya yang masih menyala itu sembarangan. Mencegah kebakaran tindakan yang sangat terpuji. Tindakan itu untuk menjaga keselamatan. Ada keselamatan diri dan orang lain. Kebakaran merupakan bencana. Mencegah bencana kebakaran dimulai dari diri sendiri, kemudian anggota keluarga, selanjutnya orang-orang di sekitar. Ada beberapa tindakan mencegah kebakaran. Selalu membersihkan kompor untuk memasak. Kondisi kompor gas selalu diperiksa. Pemeriksaan dimulai dari regulator, selang tabung gas, dan kondisi kompornya. Kompor minyak juga diperiksa sumbunya, kebersihan dan cara kerjanya. Apakah ada sumbu yang panjang sebelah atau ompong? Jika ada, segera diganti karena bisa menyulut kebakaran. Nah, ini ada seorang pria dewasa yang sedang memeriksa dan sekaligus membersihkan kompor gas yang dimilikinya. Dulu orang menggunakan kompor minyak. Kompor minyak sudah jarang digunakan. Minyak tanah harganya mahal. Ada aturan mengisi kompor minyak tanah. Jangan mengisi minyak tanah ke dalam kompor yang menyala. Nah, ini aturannya dia. Yang sangat penting yang dilakukan, contohnya ya, gambar ini ya. Ini jangan dilakukan ketika kompor dalam kondisi menyala karena akan menimbulkan sifat meleduk ya dari sebuah kompor tersebut. Pemakaian kompor terlalu lama harus dihindari. Hal itu dapat berbahaya. Kompor terlalu panas dapat terbakar. Begitupun peralatan elektronik dimatikan ketika ditinggalkan. Periksa kompor dan peralatan elektronik saat hendak tidur dan bepergian. Tidak menggunakan colokan listrik bertumpuk. Kabel bisa panas dan meleleh. Semua itu dapat menyebabkan percikan api. Akibatnya, selanjutnya bisa menyulut kebakaran. Nah, ini ada contoh gambarnya ya, di mana sebuah dapur yang tertata rapi dan penggunaannya pun benar-benar diperiksa kompor gasnya. Di sini kita lihat ya, kompor gasnya bersih, rapi, tertata, dan sepertinya terlihat ini sering dibersihkan ya. Sering diperiksa kompor gasnya dari rumahnya. Tapi ini sepertinya juga ini kompor gasnya mau habis ya tabungnya. Karena apinya yang menyala adalah berwarna merah bukan biru. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang baik ya, ketika dapurnya memiliki ventilasi jendela yang baik. Sehingga kalau terjadi kebocoran dari pipa yang ada dari tabung gas ini, bisa langsung keluar. Anak-anak diawasi ketika bermain di dalam rumah, apalagi ketika main di dapur. Anak-anak tidak boleh bermain korek api, tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah ketika angin kencang. Obat nyamuk bakar dan lilin tidak diletakkan di dekat benda yang mudah terbakar. Nah, ini hal-hal yang harus kita hindari ya. Kalau di rumah kita, kalau ada adik atau siapapun anak kecil, tidak boleh bermain korek api. Apalagi bermain korek apinya di dapur. Nah, ini sangat disayangkan kalau terjadi. Nah, selebihnya yang lain adalah tidak boleh membuang puntung rokok nih dan membakar sampah ketika ada angin kencang.
Menanggulangi kebakaran. Nah, contohnya ada gambar ya, sedang terjadi kompor meleduk dari kompor minyak dan ada bapak yang sedang menutupnya dengan karung goni basah. Musibah kebakaran harus dapat dihindari. Apabila terjadi kebakaran, dihadapi dengan tenang dan cermat. Kita tidak boleh panik dan cemas. Panik dan cemas dapat mengakibatkan salah dalam bertindak. Kebakaran dapat terjadi dengan berbagai sebab. Untuk mengatasinya dicari faktor penyebabnya. Kebakaran yang bermula dari kompor, gunakan karung goni, handuk, atau selimut yang telah dibasahi. Caranya, tutupkan pada kompor yang berkobar. Berkobar itu berarti mengeluarkan api ya. Seperti di sini digambarkan, dicontohkan oleh seorang bapak yang mau menutup kompor minyaknya dengan karung goni yang telah dibasahi. Dan ini contoh gambar seorang anak akan menyalakan kompor gas ya. Kompor gas yang akan dia gunakan untuk memasak. Kebakaran juga dapat bermula dari aliran listrik. Segera mengambil tindakan untuk memutuskan aliran listrik. Matikan saklar utama atau mencabut sekring. Jadi kalau kebakarannya dari aliran listrik berupa korsleting, maka kita harus memutuskan alirannya dengan cara mencabut sekringnya atau mematikan saklar. Ini adalah contoh cara menanggulangi kebakaran yang sifatnya sederhana. Kalau sifatnya sudah besar, maka kita harus menggunakan bantuan dari petugas pemadam kebakaran. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian menemukan soal-soal latihan berikut, cobalah jawab dengan soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, bukan dengan bantuan dari orang lain atau menerima bantuan dari orang lain. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu, karena semua soal ini sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat mendapatkan jawaban yang sedang kamu cari. Selamat mengerjakan, semoga kamu dapat menjawabnya dengan jawaban yang tepat. Demikianlah pembahasan kita pada bab ke-12 dari muatan PLBJ. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan ini, kamu dapat menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.